Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayani, NIM 2024100063, Prodi Akuntansi, semester 1. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mengetahui lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa nasional ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Meskipun di negara kita, negara Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, namun bahasa Indonesia lah yang dapat menyatukan kita. Karena apa? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Kemudian, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Pada mulanya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan digunakan dalam perdagangan, antar perdagangan dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang mendorong bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Baik, yang pertama yaitu bahasa Melayu adalah lingua franca, yakni bahasa perantara atau penghubung yang digunakan di seluruh Asia Tenggara dalam perkumpulan dan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Kemudian yang kedua, bahasa Melayu sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, suku-suku rela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian, lahirnya bahasa Indonesia ini erat kaitannya dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Lahirnya bahasa Indonesia ini bertepatan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.